Halo teman-teman, selamat datang kembali di kampus IT. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita masih tetap pada modul student dan kita masih akan melanjutkan video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat perintah atau aksi tambah data studentnya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada update data studentnya atau untuk mengubah data studentnya. Nah, jadi skemanya nanti kita akan melakukan dua hal, ya lebih tepatnya atau eh, ada dua langkah yang akan kita lakukan dalam proses update data nantinya. Yang pertama adalah kita akan menyiapkan formnya terlebih dahulu. Setelah formnya sudah tersedia, kemudian baru kita membuat aksi update datanya. Nah, sebenarnya ini konsepnya itu sama saja dengan ketika kita melakukan tambah data seperti yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi dalam melakukan penambahan data, kita menyiapkan formnya terlebih dahulu ya di sini ya. Nah, mungkin nanti sedikit ada perbedaan dengan form update data. Kalau form tambah data seperti ini text box-nya dalam keadaan kosong. Ya, artinya data yang kita isi adalah data yang benar-benar baru yang tidak ada di dalam database. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk form yang ditujukan untuk update data, nanti eh, akan ada data-data di sini ya sesuai dengan atributnya. Jadi kalau misalkan NIM, nah di sini juga nanti ada NIM-nya, nama, ada namanya juga. Nah, NIM dan nama yang mana digunakan? NIM dan nama yang digunakan nanti itu adalah eh, NIM dan nama atau data yang sesuai dengan ID yang kita pilih. Jadi sebelum itu nanti ada proses kita memilih data memilih data mana yang akan kita ubah ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan ID data yang kita ubah, kemudian data-datanya akan kita tampilkan di sini ya. Jadi nanti si usernya atau si penggunanya itu akan paham misalkan data mana yang mau diubah, misalkan namanya mau diubah, misalkan ada kesalahan di bagian nama atau mungkin di bagian jurusannya ada kesalahan gitu ya. Yang penting kita harus collect dulu data yang ada di dalam tabel kita. Nah, jadi yang namanya mengubah data itu adalah datanya sudah tersedia di dalam tabel database MySQL kita dan akan kita ubah gitu ya. Nah, jadi ini sedikit berbeda mungkin dengan tambah data sehingga query-nya juga sebenarnya berbeda ya. Query-nya juga berbeda seperti itu. Oke, baik, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan langsung praktekkan saja di sini. Kita langsung masuk saja ke project apa namanya? Web backend kita ya. Di sini saya akan masuk ke view student-nya dulu. Nah, kita akan masuk ke student.blade-nya atau view student-nya ya. Silakan teman-teman masuk nanti ke file student.blade.php yang mana ini nanti menampilkan atau file ini itu menampilkan tabel student seperti ini. Nah, jadi kita akan membuat sebuah button ataupun hyperlink ya, yang mana nanti ini ditujukan untuk agar si user itu bisa memilih data mana yang akan diubah nantinya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita akan tambahkan dulu tombolnya di sini mungkin. Oke, jadi saya akan menambahkan kolom lagi di sini, baik itu untuk tabel header-nya dan juga tabel body-nya ya, t-header dan t-body-nya. Oke, saya akan masuk ke bagian t-header-nya dulu. Di bagian t-header-nya, ini saya copy paste saja lah. Saya copy paste saja yang atas dengan menggunakan alt shift panah bawah seperti ini. Nah, tinggal saya ubah saja labelnya di sini menjadi, misalkan kita punya yang namanya aksi ya, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan saya reload, kita berhasil menambahkan kolom di bagian tabel header-nya. Kemudian kita tambahkan lagi tombol di bagian tabel bodinya ya, di tabel bodinya di sini di bagian akhir kita tambahkan yang namanya TD ya di sini ya, kita tambahkan TD. Nah, jadi ada TD buka dan TD tutup, kita enter lagi di bawahnya. Nah, di sini nanti kita sisipkan tombol ya. Oke. Jadi untuk tombolnya seperti apa? Saya gunakan tag anchor saja seperti ini ya. Nah, kemudian ini saya abaikan dulu ya, untuk hyperlinknya saya abaikan dulu. Saya akan mungkin masuk ke kelasnya dulu. Untuk kelas button yang saya gunakan adalah button sukses saja. Oke, seperti ini. Oke, kalau misalkan saya reload, nah di sini, oke sebentar ya. Oke, di
di sini belum bisa. Sepertinya ini ada kesalahan. Saya cek dulu mungkin. Button sukses. Oh ya, ini kurang satu S-nya. Nah, seperti ini kita sudah berhasil menambahkan button. Ini labelnya belum ada ya, label buttonnya belum ada karena rencananya akan saya sisipkan icon di sini nantinya. Oke, jadi kita mungkin bisa langsung buka Bootstrap. Oke, saya buka Bootstrap yang paling baru ya, karena icon itu ada di Bootstrap yang paling baru. Oke, kemudian kita masuk ke icons. Oke, mungkin yang ini akan saya close saja. Oke, kita gunakan yang ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman bebas menggunakan icon apa saja gitu. Untuk kasus ini saya akan menggunakan icon edit ya, karena kita fokusnya di edit. Nah, yang ini ya, saya akan gunakan yang pensil square ini. Kita klik saja, kemudian kita bisa paste, kita copy ininya dulu ya, kita copy untuk struktur HTML iconnya. Nah, kemudian kita akan paste di sini. Jadi paste-nya itu di antara tag A buka dan tag A tutup ya. Nah, di sini. Jadi kita sisipkan di dalamnya. Oke, kita paste saja ya, Ctrl V. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita save dulu. Kita coba perhatikan di web apps kita. Nah, jadi kita sudah punya ikonnya di sini. Oke, jadi kurang lebih konsepnya seperti ini untuk penambahan tombolnya. Ya, kemudian nanti untuk pewarnaannya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah bagian ini selesai, mungkin kita akan kelola bagian hyperlink-nya lagi di sini ya. Nah, untuk hyperlink-nya kita butuh, jadi nanti yang paling penting di sini adalah kita perlu menangkap ID dari data yang ada di sini. Misalkan data pertama, John ini, nah ini ID-nya berapa? Kita tidak tahu ya, jadi kita perlu mendapatkan ID-nya. Nah, itu nanti seperti apa, kita akan tambahkan perintahnya di dalam hyperlink ini, di dalam atribut href ini. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi di sini saya akan tambahkan untuk request-nya nanti itu adalah student. Student misalkan form edit, misalkan seperti ini. Jadi ini bacanya form edit untuk modul student. Nah, seperti itu saja. Nah, ini sebenarnya boleh teman-teman custom ya, bebas nanti mau seperti apa, asalkan nanti didaftarkan di bagian route-nya ya, di bagian web.php ini. Oke, jadi ini belum selesai, jadi kita masih perlu menambahkan slash lagi untuk mendapatkan ID-nya. Nah, untuk mendapatkan ID-nya, kita maunya kan dinamis ya, kita tidak mungkin menyisipkan ID 1 di sini ya. Kalau saya sisipkan 1 di situ, sehingga nanti kalau misalkan saya pilih data pertama, di sini ID-nya juga 1. Kemudian untuk data kedua, ID-nya juga 1. Nah, dan itu tidak boleh ya, karena setiap data itu nanti ID-nya pasti beda-beda. Sehingga kita perlu buat ID-nya ini dinamis. Nah, untuk mendapatkannya di dalam Laravel, kita bisa menggunakan kurung awal buka dan tutup seperti ini. Kemudian kita tinggal panggil S-nya seperti ini ya. Ketika kalian memanggil NIM, nama, gender, jurusan, dan keahlian, sebenarnya sama saja. Hanya saja yang di sini yang dipanggil itu adalah ID-nya ya. Nanti kalau teman-teman mau lihat di dalam tabel kita punya ID di dalam tabel student. Nah, ini dia. Ini yang akan kita tangkap nanti. Ya, jadi di sini saya bisa tambahkan $S sesuai dengan yang ini ya. Kemudian tanda panah ke kanan, kemudian ID. Nah, ID tidak ditampilkan di dalam tabel, namun ID digunakan di bagian hyperlink-nya ini ya. Oke, kemudian kita save dulu. Kita akan reload dulu mungkin. Nah, kita akan perhatikan di sini. Jika saya klik data pertama, nah di sini ID-nya adalah 1 ya. Oke. Kemudian kita coba klik data kedua, nah ID-nya adalah 2. Nah, sekarang ID-nya sudah kita dapatkan sesuai dengan ID datanya. Ya, jadi ini sudah dinamis. Oke, ini ID-nya kita sudah dapat, dan yang ini juga ID-nya kita sudah berhasil dapatkan. Oke, kemudian langkah selanjutnya, kita akan mendaftarkan request yang tadi itu ke dalam route-nya atau ke dalam file web.php-nya di sini. Ya, jadi yang di dalam student.blade ini tadi, nah ini request ini itu didaftarkan di dalam route-nya ya. Jadi harus sesuai /student/form edit. Nah,
kita daftarkan di sini. Oke, karena di sini nanti hanya menampilkan form, jadi kita cukup menggunakan metode get saja. Ya, jadi untuk menampilkan form, nanti teman-teman bisa menggunakan metode get ya di sini ya untuk menampilkan form ataupun halaman formnya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan di video selanjutnya kita akan membuat fitur untuk aksi update datanya, baru kita menggunakan metode yang lain, misalkan post atau mungkin menggunakan metode yang lain juga bisa ya. Oke, seperti itu. Karena di sini tujuannya hanya menampilkan form, artinya sama dengan yang ini ya. Jadi kita cukup menggunakan metode get saja, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan request-nya tadi. Request-nya seperti apa? Ada slash student, ada slash form edit. Tinggal saya tambahkan di sini slash student, slash form straight edit. Dan ini harusnya sesuai ya dengan yang tadi, dengan yang ada di student.blade-nya. Oke, kemudian untuk mengakomodir ID-nya kita perlukan juga di sini. Jadi nanti ID yang ada di URL ini, ID yang terpilih di URL ini nanti akan kita tangkap di sini. Nah, sehingga di sini kita juga perlu yang namanya ID. Nah, ini dia. Ya, jadi ID yang ada di sini itu untuk mengakomodir ID yang sudah kita ambil ketika kita memilih data tadi. Nah, misalkan saya pilih data ini. Nah, ini dia. Jadi ID-nya kita ambil, kita masukkan ke dalam ini ya, kita masukkan ke dalam ID yang ada di sini. Oke, kemudian ketika ada request seperti itu, maka dia akan menjalankan atau masuk ke dalam controller yang namanya nav controller. Kemudian nanti untuk metodenya apa ya ini, form edit student. Nah, seperti ini saja. Form edit student. Oke, jadi seperti ini ya, seperti ini saja, jangan lupa semikolon. Ya, oke. Kalau kita perhatikan sudah sesuai ya, di sini ada slash student, form edit, ID-nya. Ya. Kemudian di sini ada student, form edit, ID. Nah, ada ID. Nah, ini sebenarnya bebas mau menggunakan yang lain, tidak harus ID juga, tidak masalah. Ya, oke. Kemudian udah sesuai ya. Nah, di sini kita buat kodenya agak beda ya yang bagian ini, karena ini dinamis, sedangkan yang ini seperti kita membuat key atau membuat parameter lah ya, parameter di dalam URL-nya, seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, kita nanti bisa masuk ke bagian method form edit student yang ada di dalam nav controller. Ini kalau saya save, ini sementara tidak ada ya, sehingga kalau saya klik ini akan error seperti ini. Ya, di sini form edit student itu tidak ada atau tidak ditemukan, sehingga kita perlu membuat metode tersebut di dalam nav controller.php-nya sesuai dengan yang kita tuju di sini tadi ya. Masuk ke nav controllernya ke sini, kemudian dia akan mengeksekusi metode public function, kemudian form edit student. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian, nah di sini jadi ID yang sudah kita daftarkan di sini tadi, nah ini akan kita tangkap ya. Jadi ID key-nya atau parameter yang ada di sini, parameter ID-nya, ini kita sebut apa ini? Query string untuk ID-nya saja ya. Nah ini akan kita tangkap di sini. Nah misalkan saya buat parameter di sini namanya ID, seperti itu. Ya, oke, ya tidak masalah ya. Aman. Oke, tidak ada error, artinya kita bisa menggunakan ID seperti ini. Oke, kemudian saya akan mengambil, jadi nanti kita kan sudah dapat ID-nya ya, ID 1 kita udah dapat. Misalkan data kedua, ID 2 kita juga udah dapat nih ceritanya. Nah, sekarang ID itu kita gunakan untuk filtering di dalam tabel student kita. Jadi tabel student kita akan kita filter yang ID-nya itu 2. Misalkan ya, kalau misalkan yang saya pilih 2, berarti nanti akan kita filter atau kita cari data yang ID-nya 2. Nah, itu seperti apa caranya? Kita bisa buat seperti ini ya. Saya akan buat student, kemudian pakai metode find ya di sini, kemudian yang kita find adalah ID-nya seperti ini.
Oke. Nah, ini atau saya tampung saja hasil tangkapnya ya, hasil menangkap ID-nya ini, ID yang kita pilih, itu saya tampung di variabel student. Nah, seperti ini saja. Jadi variabel student ini menampung data yang kita pilih atau data dengan ID yang kita pilih. Ya, misalkan data dengan ID 2, berarti data yang kita pilih data yang ID 2. Data ID 2 itu siapa? Ada NIM-nya ada 67891, namanya Smith, gendernya laki-laki, jurusan ilmu komputer, keahlian ada web engineer, database engineer, dan artificial intelligence. Seperti itu ya. Nah, jadi yang perlu kita tangkap adalah ID-nya, ID-nya 2. Nah, setelah kita tangkap ID-nya, kita cari datanya di dalam tabel kita. Ada tidak data yang ID-nya 2? Udah pasti ada dong ya. Nah, setelah itu, atau kita cek dulu lah. Ya, di sini saya return dulu. Bisa tidak? Ini kita return $student. Nah, ini ada ya. Oke, jadi intinya yang ID-nya 2 itu sudah ketemu datanya. NIM-nya adalah ini, namanya ini, gendernya ini, ilmu komputer, jurusannya ilmu komputer, sorry, gendernya laki-laki, keahliannya adalah ini. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi nanti misalkan kalau saya pilih yang ID-nya 1, nah ini datanya udah beda lagi. Ya, ID-nya 1, datanya seperti ini. Nah, sehingga nanti yang di form itu yang ditampilkan adalah NIM-nya yang seperti ini, namanya seperti ini, gendernya seperti ini. Jadi intinya sesuai dengan yang ada di tabel kita. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, jadi kita akan mengirimkan data yang tadi, dan jadi data yang tadi yang tampil di sini, itu akan kita kirimkan ke view ya. Saya akan kirimkan ke view, nama view-nya nanti adalah form edit student, kemudian kita perlu menyisipkan key-nya di sini. Ya, ini saya buat sama dengan yang lain ya, jadi tidak perlu bingung. Nah, key yang ini perlu disisipkan juga ya teman-teman. Key-nya, nama key-nya adalah student, kita buat sama saja ya. Nah, ini key student, ini digunakan untuk menu ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke form edit student, maka yang aktif adalah menu student, karena yang kita ubah itu ya data studentnya ya. Jadi yang aktif adalah data studentnya. Nah, misalkan nanti kalau ada data dosen atau data guru misalkan, berarti ketika kalian mengubah data, berarti yang aktif adalah data guru, karena data yang diubah adalah data guru gitu ya, atau data dosen misalkan seperti itu. Oke, kemudian setelah kita berhasil membuat menu yang aktif, kemudian kita kirimkan datanya. Jadi data student yang tadi, yang kita load tadi itu kita kirimkan lagi. Saya akan buat key-nya adalah student, value-nya itu kita ambil dari variabel student yang ini. Student. Nah, seperti itu. Kita save. Jadi data yang tadi itu kita kirim ya. Sebentar, ini ada kesalahan sepertinya. Oke, sudah aman. Kita kirim ke view, nama view-nya form student. Cuma kalau kita coba ini view studentnya belum ada ya. Jadi view yang namanya form edit student itu tidak ditemukan karena memang belum ada di sini ya. Nah, sehingga di sini kita perlu buat di bagian view-nya, di bagian directory view kita klik kanan, kita new file. Kemudian kita buat namanya adalah form edit student.blade.php. Oke, ingat ya, di dalam view bukan di dalam layout. Layouts itu hanya punya satu file, yaitu file strukturnya ya, yaitu app.blade. Selain itu kita sisipkan di dalam views, seperti itu. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat form edit student.blade-nya. Kalau misalkan saya di sini, harusnya kalau saya reload yang tampil adalah DDD. Nah, ini udah tepat ya. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan halamannya. Tinggal di sini kita nanti buat strukturnya. Itu sama dengan yang ada di dalam form studentnya. Nah, ini form untuk tambah. Jadi sebenarnya teman-teman bisa copy paste dari yang ada di sini, atau nanti mau diketik satu-satu silahkan. Ya, yang penting nanti ini udah sesuai lah ya. Jadi ada externnya, ada sectionnya juga. Sectionnya ada dua ya, section title dan section contentnya juga. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung coba saja ya di sini.
Oke, jadi yang pertama itu kita perlu extend ya tadi ya. Kita ada extend. Extend yang pertama itu adalah kita mengacu ke layouts-nya slash app. Kemudian nanti kita save dulu. Harusnya di sini menunya sudah ada. Nah, seperti ini. Tinggal konten yang masih kosong. Oke, kemudian kita butuh lagi ada namanya section title-nya ya. Oke, sorry, saya buat section. Nah, seperti ini section title-nya. Kalau title dia tidak butuh end section. Nah, berarti di sini adalah title. Kemudian title-nya udah pasti beda. Nah, ini kan title-nya belum ada ya, masih kosong. Apa ya title-nya? Misalkan di sini form edit student. Student. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Saya reload. Nah, ini udah ada form edit student ya. Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah kontennya. Oke, kita buat section untuk kontennya. Oke, section kontennya namanya kita sesuaikan saja dengan yang ada di sini. Sorry, yang ada di sini ya. Saya geser saja mungkin. Yaitu konten. Namanya harus sama semua ini. Oke, jangan tidak boleh beda ya karena di yield-nya itu sudah konten. Di bagian app.blade-nya ini sudah kita set yield konten. Oke, kita kembali lagi ke form edit student-nya. Nah, di sini tinggal kita tambahkan formnya. Oke, jadi nanti formnya ini ada action sudah pasti, kemudian nanti ada metodenya juga sudah pasti. Kemudian di dalam formnya itu udah pasti nanti kita bisa tambahkan label. Jadi yang pertama nanti, ini saya hapus saja ya formnya. Label yang pertama itu ada NIM misalkan atau nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa. Ini saya sesuaikan dengan yang ada di form studentnya ya. Kemudian di sini ada input. Nah, input type-nya itu adalah number karena ini NIM. Kemudian oh ya, sorry. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini kita belum tambahkan div kelasnya. Oke, jadi saya hapus lagi. Oke, sorry. Jadi form dulu, dibuat form ada atribut action sama method. Atau ini gimana ya? Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa copy paste yang ada di sini ya. Atau kita copy paste aja yang ada di sini. Oke, kita copy paste aja yang ada di sini ya. Nah, ini mungkin saya hapus formnya. Kita copy paste aja. Jadi yang di copy paste itu adalah yang di form student.blade.php-nya. Jadi form yang ini. Kalau teman-teman mau lihat form yang mana Pak? Form yang mana? Formnya yang ini. Nah, formnya yang ini ya. Oke, jadi kita akan ambil form yang ini, kemudian nanti ada atribut yang kita buang dan ada atribut yang kita tambahkan. Ini yang seperti itu saja. Nah, oke. Jadi yang kita ambil adalah form, karena yang kita ambil adalah form sehingga kita kopinya itu mulai dari formnya. Ya, mulai dari form bukanya yang ini, form buka. Ini saya menggunakan shift kemudian panah ke bawah. Ya, ini saya blok saja form mulai dari form buka ya. Ingat ya, form buka sampai form tutup. Mana form tutupnya, kita coba cek. Nah, ini dia. Sampai form tutup. Nah, end section itu tidak termasuk. Jadi ini hati-hati ya kalau copy paste-nya. Section di atas ini tidak termasuk dan section end section ini juga tidak termasuk. Jadi cuma form. Mulai dari form buka sampai dengan form tutupnya yang ini. Nah, ini bisa kita copy saja. Saya klik kanan, saya copy. Nah, kemudian saya masuk ke form edit student.blade-nya, saya paste di sini. Nah, di sini ya di tengah-tengah atau di dalam section kontennya. Jangan di bawah. Jangan di bawah end section-nya ya, tapi di antara section buka, section konten buka dan end section konten tutupnya di sini. Nah, ini kita klik di sini ya. Kursornya pastikan kursornya di sini. Kemudian kita klik kanan, kita paste. Nah, seperti ini. Jadi ada form buka, nah ini dia form buka sampai dengan form tutup. Nah, ini akan saya tap saja sehingga nanti dia maju ke depan. Nah, seperti ini. Ya, tinggal saya tap saja di sini. Oke, saya buat menjorok ke dalam ya supaya lebih bagus kalau dilihat. Oke. Jadi seperti ini. Nah, nanti kalau kita cek dulu ya. Saya klik edit di sini. Nah, ini adalah formnya. Kita sudah dapatkan formnya. Oke, jadi tadi yang saya sampaikan untuk tambah data itu kita tidak perlu mengambil atau apa ya namanya mendistribusikan data-datanya itu ke form.
ya data-data yang ada di tabel database MySQL kita itu tidak perlu kalau untuk tambah data. Nah, untuk edit data itu perlu ya karena ini untuk memudahkan pengguna atau user data mana yang salah gitu ya. Jadi data mana yang salah dan harus diperbaiki. Jadi user itu lebih mudah mengeceknya dengan seperti itu. Nah, kalau dengan seperti ini kan bingung ya. Ini misalkan ID-nya satu ini datanya siapa gitu ya, tidak tahu. NIM-nya berapa, namanya siapa, itu tidak tahu gitu. Nah, sehingga kita perlu ambil NIM, nama, dan semua atributnya yang sesuai dengan ID ke satu. Seperti itu. Oke, kita coba. Jadi di sini kita tidak butuh placeholder yang masukkan NIM ini tidak butuh, yang ini ya. Nah, placeholdernya silahkan dihapus saja. Jadi yang pertama saya hapus adalah placeholder untuk NIM. Jadi NIM di bagian tag input itu ada placeholder, ini saya hapus. Saya hapusnya sampai sini ya. Jadi ini ada petik buka dan petik tutup di sini. Oke, atribut placeholder value-nya itu seperti ini yang kuning. Nah, itu termasuk petik buka dan petik tutupnya juga dihapus. Nah, kemudian panah yang di belakang ini jangan dihapus. Ya, panah yang di belakang yang ini tidak usah dihapus. Ini untuk tutup inputnya, jadi jangan dihapus. Oke, kita tempatkan kursornya di dalam. Kita akan menambahkan di sini value ya. Jadi ada atribut namanya value. Nah, ini untuk mengambil nilainya. Ya. Nah, untuk mengambil nilainya seperti apa? Ini gampang. Tinggal kita gunakan seperti ini ya kalau di Laravel ya. Kemudian kita tadi sudah punya key-nya. Nah, di dalam fungsi kita sudah punya key yang kita kirim, yaitu student. Nah, yang ini yang kita pakai ya, yang student. Kita sudah punya ini yang dikirimkan ke dalam view-nya kita. Nah, sudah ada nih studentnya, tinggal kita ambil. Jadi ini seperti jadi dilempar dari controller dan disambut oleh view yang ada di sini. Nah, kita tinggal panggil saja $student, kemudian tanda panah NIM. Jadi ini yang kita ambil yang pertama adalah NIM-nya student, karena ini adalah text box untuk NIM. Kita save dulu, kita reload. Nah, saya udah berhasil menambahkan ini. Oke, nah di sini NIM-nya itu masih bisa dihapus. Ya, jadi idealnya NIM itu unik, tidak boleh dihapus dan tidak akan mengalami perubahan, sehingga kita bisa menambahkan atribut lagi di sini. Ya. Nah, menambahkan atributnya di mana? Di sebelah panah tutupnya ini ya, dan di luar petik. Jadi ini perhatikan karena untuk value atribut itu pasti selalu ada petik buka dan ada petik tutupnya. Nah, ini udah satu pasang gitu. Nah, sehingga kalau kita mau menambahkan atribut lagi otomatis di luar tanda petik itu gitu ya. Nah, di sini saya bisa tambahkan read only. Artinya hanya bisa dilihat saja gitu ya. Hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah. Oke, silakan tambahkan read only di bagian ini. Kalau saya reload lagi, nah ini sudah tidak bisa diubah. Jadi tidak bisa dihapus dan tidak bisa diubah gitu ya. Oke, karena sifat NIM itu yang unik. Nah, ini kalau misalkan kalau case-nya teman-teman kalau boleh dihapus berarti read only-nya dibuang saja. Atau misalkan boleh diubah berarti read only-nya dibuang, tidak diperlukan di sini. Oke, kemudian selanjutnya untuk nama mahasiswa ya, kita buang placeholder-nya ini karena tidak kita butuhkan. Sehingga di sini saya gantikan lagi dengan value yang isinya itu sama saja dengan yang atas, kita ambil student-nya. Student, kemudian tanda panah yang kita ambil adalah nama. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan di atribut kita itu namanya ya nama ya. Nah, ini nama. Dan yang kita daftarkan di dalam model kita juga nama. Oke, student, nah ini ada nama juga. Ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi di formnya. Nah, seperti ini ya. Jadi value nama. Nah, karena nama ini bisa diubah gitu ya. Mungkin ada kesalahan pengetikan nama ya. Misalkan jadi nanti treat only, tidak perlu ditambahkan treat only. Atau misalkan nanti ada perubahan nama dan sebagainya mungkin ya. Tapi kalau memang nama case-nya nanti nama ini tidak bisa diubah juga ya boleh ditambahkan read only. Nggak masalah ya, ini sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kalau kita reload lagi web app kita, oke. Nah, di sini kita sudah punya namanya John. Ya, jadi ini masih bisa diubah karena tidak kita buat read only. Oke, seperti itu. Nah, untuk bagian gender, karena gender di sini dia menggunakan radio button, ini pemanggilannya sedikit berbeda ya. Oke, jadi pemanggilannya nanti kita menggunakan yang namanya ternary ya.
ternary itu seperti if gitu ya, tapi inline hanya satu baris saja gitu, sehingga mempersingkat juga. Oke, jadi di sini mungkin saya akan tambahkan di bagian akhir saja ya, di sini ya. Nah, di bagian akhirnya, di bagian sebelum panah tutup, artinya masih di dalam tag inputnya ya, tapi di luar daripada semua atribut yang ada di sini. Oke, ingat ya, jadi value atribut itu ada tanda petik buka dan tanda petik tutupnya. Sehingga kalau kita mau menambahkan atribut itu otomatis di luar di luar value atributnya gitu ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa buat seperti ini ya. Tanda kurung-kurung awal buka tutup ada dua ya, dua pasang ya, seperti ini. Kemudian kita buat ternary-nya di sini. Si student panah yang mau kita ambil itu adalah gendernya di sini. Apakah gender student itu sama dengan laki-laki misalkan. Nah, dan value yang ada di sini itu harus sesuai dengan value yang ada di sini dan sesuai dengan value yang ada di database kita. Nah, ini dia. Kalau laki-laki misalkan L-nya ini uh, lowercase atau huruf kecil semua misalkan, berarti di sini ya huruf kecil semua juga value-nya. Kalau misalkan tidak huruf kecil semua, nanti dia tidak bisa mendeteksi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya buat view-nya seperti ini dulu supaya nanti dia langsung ke bawah. Oke, nah kemudian jadi apakah gender studentnya itu laki-laki? Kalau misalkan gender studentnya itu laki-laki, maka nanti akan dicentang gitu ya. Ceket, nah seperti ini. Mana tadi? Nah ini dia, ceket ya, atau tidak perlu ya, supaya tidak membingungkan mungkin. Nah, ini kita lanjut aja. Apakah gender studentnya itu sama dengan laki-laki? Ya, jadi tanda tanya, kalau iya kita ceket, kalau true ya, kalau true kita ceket atau kita centang. Kalau misalkan false, ya tidak kita lakukan apapun. Nah, seperti ini. Jadi ada tanda petik 2, ini untuk memisahkan bagian true dan false-nya. Jadi kalau true diceket, kalau false ya empty gitu, tidak null, tidak melakukan apapun. Oke, seperti itu kita save dulu. Nah, misalkan yang ini ya. Jadi karena namanya John, harusnya ini laki-laki ya. Kalau saya reload, nah laki-lakinya dicentang. Nah, dan hal ini kita terapkan sama pada data radio button yang perempuan. Ya, misalkan Siti ini perempuan, kalau saya klik edit, nah ini belum dicentang karena kita belum menambahkan perintahnya di bagian untuk gender yang perempuan. Ya, jadi sesuaikan pengecekan laki-laki itu di bagian yang laki-laki, kemudian pengecekan yang perempuan nanti di bagian perempuan. Ya, misalkan saya buat seperti ini, apakah student gender yang ini itu sama dengan perempuan. Kalau misalkan sama dengan perempuan, maka dicentang. Ya, tapi kalau tidak, maka ya tidak melakukan apapun. Ya, kita save dulu. Nah, jadi nanti dia akan ngecek ya di radio button yang ini. Oh, ini kita centang perempuan ya. Jadi cara ngeceknya gimana? Nah, untuk data city misalkan dicek. Apakah student gendernya itu laki-laki gitu ya. Ternyata student gendernya punya city itu bukan laki-laki. Yang ini ya, tapi perempuan. Nah, perempuan ya. Sehingga yang laki-laki ini false. Kalau false ya berarti ini yang dijalankan. Tidak melakukan apapun, tidak dicentang ya. Nah, kemudian kalau kemudian dicek lagi yang bawah, apakah student gendernya CCT itu adalah perempuan? Nah, yang ini ya perempuan ya. Ternyata di sini benar perempuan. Nah, karena perempuan berarti true, sehingga yang ini yang dijalankan statementnya, ya, ditandai. Gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman menggunakan P-nya itu tidak P kapital atau P kecil, ini tidak kedetek ya. Kita coba dulu. Nah, ini nggak kedetek. Karena value yang ada di database kita, perempuan, P-nya itu kapital. Sedangkan di sini untuk pembandingnya, P-nya itu tidak kapital. Nah, ini berpengaruh ya. Nanti bisa diperhatikan. Saya kembalikan lagi ke P yang kapital. Nah, ini untuk bagian yang gendernya atau yang radio button. Nah, kemudian untuk pengecekan yang berikutnya, oke, kita kembali lagi. Nah, di sini ya, untuk yang berikutnya adalah drop down atau select option. Nah, di sini kita perlu menambahkan hal yang sama mungkin dengan seperti yang ada di radio button ya. Jadi nanti kita menggunakan yang namanya
ternary juga, atau if yang simple itu lah, if yang sederhana itu ya. Nah, untuk bagian ini tidak perlu karena ini dia langsung mengirimkan value 0 ke dalam tabel kita ketika kita tidak memilih apapun. Nah, tapi kalau misalkan saya memilih informatika, nah, saya tempatkan di sini ya. Jadi kursornya di sini setelah tanda petik tutup untuk value informatika ini dan sebelum tanda panah tutup untuk tag option. Nah, jadi di sini. Jadi diperhatikan jangan sampai salah. Kalau salah ini ya nanti fatal. Oke, kita buat di sini ya tanda kurung awal buka dan tutup dua pasang. Kemudian kita lakukan pengecekan. Apakah student jurusan sama dengan value yang ada di sini apa? Informatika. Berarti sama dengan informatika. Dan ini sesuaikan lagi dengan data kalian di database ya, harusnya sama gitu. Karena yang value yang dikirimkan yang ini harusnya ya seperti ini juga ya yang di database kita. Nah, sehingga pembandingnya ya sama juga dengan yang ini. Ya, seperti itu. Oke, tanda tanya. Kemudian di sini tidak menggunakan checked ya, karena tidak dicek gitu. Tapi di-select gitu ya. Di-select sehingga di sini kita menggunakan kita menggunakan selected. Nah, huruf kecil semua. Oke, apakah jurusan student itu sama dengan informatika? Kalau true, di-selected. Kalau tidak atau kalau false, berarti tidak melakukan apapun. Ya, kosong. Nah, ini bisa kita terapkan untuk bagian yang berikutnya. Nah, di sini juga, apakah $student jurusan sama dengan sistem informasi ya. Yang ini ya, value-nya sistem informasi, sehingga di sini juga sistem informasi. Kalau misalkan, di sini kita tambahkan tanda tanya. Kalau misalkan true, maka di selected. Kalau misalkan false, berarti tidak melakukan apapun. Alias string saja seperti ini. Kosongan ya, string kosong. Nah, kemudian yang ini juga sama. Ya, tanda kurung awal sepasang. Kemudian $student. Apakah jurusan student sama dengan ilmu komputer? Nah, yang ini ya, ilmu komputer. Oke, tanda tanya. Kalau misalkan true atau kalau misalkan iya, maka di selected. Kalau misalkan tidak iya alias false, maka tidak melakukan apapun, sehingga string kosongan. Oke, kita save dulu, kita reload. Harusnya nanti di sini berubah ya. Nah, di sini informatika, karena memang Siti ini informatika ya. Nah, Siti ini informatika. Kalau yang ilmu komputer misalkan si Smith ya, misalkan di sini. Nah, makanya si Smith juga di sini juga ilmu komputer yang di selected. Oke, seperti itu untuk bagian yang ini. Kita coba yang sistem informasi ya. Sistem informasi, oh tidak ada, ya sudah. Kita asumsi saja ini berhasil gitu ya. Yang penting ini value pembandingnya sama dengan value yang ada di sini dan sama dengan value yang ada di tabel kita. Jadi jangan sampai beda ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah bagian untuk checkbox-nya. Jadi checkbox ini pengecekannya agak sedikit berbeda karena nanti kita menggunakan kalau di Python, ini sebenarnya operator ya, operator. Kalau di bahasa lain, misalkan di Python itu in gitu ya, operator apa ini namanya? Saya lupa ini, keanggotaan atau identitas kalau tidak salah. Nah, ini jadi nanti kita menggunakan in gitu ya, membership ya, membership itu keanggotaan. Nah, jadi kita mengeceknya menggunakan in nanti, in array, apakah di dalam array ini atau di dalam list ini ada web engineer misalkan seperti itu. Tapi sebelum itu, kita tahu bahwa data keahlian kita itu sekarang digabung. Jadi sudah kita merge, kita gabungkan gitu ya, menggunakan include. Nah, ini digabungkan namanya ya, kita sudah gabungkan. Nah, sekarang kita pecah. Ya, setelah kita gabungkan, kita pecah. Kenapa? Supaya nanti bisa supaya bisa dibaca oleh supaya bisa kita bandingkan lah intinya ya, supaya kita bisa bandingkan. Nah, ini kan tidak mungkin ya kita bandingkan. Misalkan di sini
web engineer, artificial intelligence. Jadi satu kata itu misalkan kita bandingkan apakah sama dengan web engineer, udah pasti beda. Apakah sama dengan database engineer, beda juga. Apalagi yang bawah, ini udah pasti beda. Ya, jadi kita nanti mau membandingkan gitu. Nah, jadi harus kita pecah dulu ini. Oke, untuk bisa memecahnya nanti kita menggunakan delimiter koma. Ya, jadi setiap ada koma berarti itu akan kita pecah gitu. Nah, misalkan di sini ya, berarti ini kita pecah menjadi dua, ada web engineer, ada artificial intelligence. Kalau yang ini kita pecah jadi tiga, ada web engineer, ada database engineer, ada artificial intelligence. Ya, jadi intinya pemisahnya adalah koma. Ya, kita pisah dulu menggunakan explode mungkin nanti. Nah, untuk explode ini sebenarnya sama saja dengan implode ya. Kita akan tempatkan di mana ini ya? Di atas form saja. Saya akan membuat tag PHP atau blok PHP. Tuliskan saja PHP, kemudian kita enter. Jadi ada blok PHP buka dan ada PHP tutup. Nah, ini blok PHP-nya. Nah, kemudian kita akan masukkan, saya buat variabel namanya keahlian di sini. Ya. Oke, kemudian keahlian ini akan saya explode. Nah, ini dia. Jadi akan saya explode. Pemisahnya itu adalah koma tadi ya, sesuai dengan di database saya ini pemisahnya koma. Jadi ketika saya implode itu delimiternya pemisahnya saya menggunakan koma, sehingga ketika saya explode juga menggunakan koma. Oke, seperti itu. Kemudian kita kasih koma lagi. Parameter keduanya ini adalah kolom acuan kita. Nah, kolom acuan kita adalah keahlian ya. Sehingga di sini kita bisa panggil student keahlian, student get keahlian juga bisa ya. Ini keahlian. Nah, seperti ini. Jangan lupa tanda titik koma atau semikolon. Nah, sehingga sekarang kita punya keahlian. Ini sebentar. Sebentar kita coba, bisa tidak ya kita echo atau kita tampilkan coba dulu. Itulah keahlian misalkan. Oh, ini nggak bisa ya. Kalau echo bisa tidak? Oke, sebentar ini kita DD bisa nggak ya? Coba-coba dulu ini, saya agak lupa juga ini. Oke, kita DD dulu misalkan. Oh, nggak bisa ya. Nah, ini untuk memastikan, oh ini karena bentuknya array ya. Oh ya, ini bentuknya array. Jadi, oh iya benar, ini bentuknya array ya. Kalau bentuknya array agak beda caranya. Jadi kita harus buat variabel array-nya dulu. Oke, seperti itu kita langsung saja ngecek. Jadi ini keahliannya sudah kita pecah-pecah gitu ya. Kita pecah-pecah menjadi sesuai dengan bagian-bagiannya di sini. Jadi misalkan kalau ini enggak ya, ini tidak termasuk karena ini tidak sesuai dengan data kita. Ini data pertama contoh saja ya. Nah, jadi yang ini ada data ID kedua, 3 dan 4 itu udah kita pecah-pecah. Nah, udah kita pecah. Jadi pemisahnya koma. Misalkan yang ini berarti ada dua data yaitu web engineer dan artificial intelligence. Nah, intinya seperti itu. Udah kita pecah-pecah menjadi array atau list sehingga nanti pengecekannya seperti ini ya. Saya akan menempatkan pengecekannya ini di bagian mana ini ya. Oke, sebentar. Atau di bagian akhirnya saja ini ya. Kayaknya di bagian akhirnya. Karena ini lumayan panjang ya. Oke, di bagian akhirnya saja. Jadi yang pertama adalah web engineering di bagian tag inputnya ini di bagian akhir ya. Tapi masih di dalam tag input. Kita buat kurung awal buka dan tutup in array. Seperti ini, in array. Apakah ada artificial intelligence? Oke, sorry, bukan artificial tapi web engineer. Apakah ada web engineer di dalam keahlian gitu ya, di dalam keahlian. Nah, jadi keahlian ini yang ada di atas itu bentuknya sudah array atau list gitu ya. Apakah ada gitu? Apakah web engineer ini ada di dalam keahlian gitu ya? Kalau misalkan ada, maka kita centang. Centang kalau di sini dia sama dengan radio button, kayaknya pakai checker. Nah, seperti ini.
Kalau misalkan tidak ada, ya kosong. Nah, dia seperti ini saja. Ya. Nah, kita coba cek dulu data yang paling bawah itu web engineer itu ada. Harusnya ada di sini. Sebentar. Oh iya, oke, ini salah variabel studentnya ya, saya salah. Student. Nah, coba kita tangkap dulu di sini harusnya bisa ya. Dolar keahlian. Syntax header. Oke, berarti saya harus pakai echo mungkin. Student keahlian explode. Ya, kita coba dulu aja ya, coba-coba ini, coba-coba. Ya, bisa ya. Oke, jadi di situ kalau teman-teman perhatikan untuk indeks pertama itu datanya adalah web engineer, untuk indeks indeks ke 0 datanya adalah web engineer, indeks ke 1 itu datanya adalah database engineer. Oke, jadi intinya kita punya dua data yang sudah kita pecah. Jadi yang sebelumnya itu adalah web engineer dan artificial intelligence tergabung menjadi satu. Nah, di sini dia udah terpisah. Oke, begitu ya. Nah, kemudian sama juga yang ini dia sudah terpisah menjadi 3. Oke, jadi datanya adalah collection alias data list gitu ya, atau array. Jadi ada dalam satu variabel ada banyak value. Oke. Nah, ini saya hapus lagi ya. Echo DD-nya ini saya hapus. Oke, intinya seperti itu. Jadi ini cara membacanya. Apakah web engineer itu ada di dalam keahlian? Nah, tadi kalau di sini ada ya, harusnya ada. Karena di sini ada web engineer, harusnya dia akan mencentang web engineer. Nah, kemudian yang berikutnya kita terapkan di sini juga. In array, apakah di dalam database engineer, ya, saya copy paste saja di sini, apakah di dalam database engineer itu ada apakah di dalam keahlian ada database engineer. Kalau ada, kita cekat. Kalau tidak ada, tidak melakukan apapun. Sama saja dengan atas. Mau di copy paste boleh, tinggal nanti diubah value-nya saja, sesuaikan dengan value yang ada di sini. Seperti itu. Nah, langsung saja yang bawah kita lanjutkan. In array, apakah artificial intelligence, kita copy, petiknya jangan masuk ya. Oke, kita gunakan petik 1 di sini. Ada di dalam keahlian. Nah, ada di dalam keahlian. Tanda tanya dulu. Kalau misalkan ada, seperti biasa kita cekat. Kalau tidak ada, maka dia tidak melakukan apapun. Sudah seperti ini saja. Nah, seperti ini. Jadi bisa di copy paste, tinggal ubah bagian ini. Web engineer, sesuaikan dengan ini. Web engineer, database engineer, artificial intelligence. Dan jangan lupa untuk variabel checkboxnya gunakan array di sini karena kita menampung lebih dari satu nilai. Seperti itu, kita coba reload dulu. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah aman, kita sudah berhasil. Jadi ini jadi si Jackie ini dia adalah web engineer dan artificial intelligence. Oke, kemudian si Siti dia web engineer dan database engineer. Web engineer, database engineer juga. Kemudian si Smith dia tiga-tiganya ya. Nah, ini dicentang tiga-tiganya. Kemudian untuk yang John itu tidak bisa. Kenapa? Karena keahliannya di sini programming dan networking. Jadi ini tidak bisa dibandingkan, makanya tidak dicentang ya. Oke, jadi pembandingnya apakah programming? Oke, misalkan di sini ya. Apakah web engineer? Apakah web engineer itu ada di dalam programming networking? Tidak ada. Ya, tidak ada web engineer di sini. Nah, kemudian apakah database engineer itu ada di dalam keahlian? Keahlian itu nanti menampung programming dan networking. Nggak ada juga. Nah, kemudian artificial intelligence apakah ada di dalam keahlian? Yang mana keahlian itu menampung programming dan networking? Tidak ada juga. Berarti ini dia tidak bisa menampilkannya karena tidak sama.
Nah, kalau ini kan sama ya, web engineer, database engineer, artificial intelligence. Dicek satu-satu. Apakah web engineer ada? Misalkan ada. Apakah database engineer ada? Ada juga. Kemudian apakah artificial intelligence ada? Ada juga. Berarti tiga-tiganya dicentang. Kalau yang ini apakah web engineer ada? Ada ya. Kemudian apakah database engineer ada? Ada juga. Apakah artificial intelligence ada? Tidak ada. Berarti tidak dicentang yang artificial intelligence ya. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini kita akan sampai form ini dulu saja. Jadi kita bisa get data sesuai ID-nya. Kemudian di video berikutnya kita akan membuat aksi atau perintah untuk melakukan update datanya. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan terima kasih.